absen ya. Absen dulu. Ya. Mengingatkan absen ya absen sesuai dengan kelas masing-masing. Jadi kalau yang kelas A berarti kemudian kalau kelas B berarti nanti yang mulai dari jam 8.50 ya. Jangan lupa absennya. Ini udah 71 ya. Sambil nunggu temannya. Jadi karena situasi dari FMIPA memutuskan untuk 2 minggu ke depan kuliahnya daring dulu ya. Jadi kalau yang misalkan sudah nyampe Purwokerto nggak apa-apa, tetap mengikuti prokes, dijaga kesehatannya. Jadi mungkin 2 minggu ke depan kita bisa sehat semuanya, bisa kembali ke kampus lagi ya. Saya sebenarnya senang kuliah langsung, jadi lebih enak kalau di kelas. Cuman karena situasi ya mungkin jadi mari kita sama-sama jaga kesehatan lah gitu. Jadi meskipun nggak kuliah, jangan kemana-mana ya, tetap stay di rumah aja, keluar seperlunya, kemudian interaksi dengan orang lain atau teman-teman gitu mungkin dikurangi. Hari ini saya gabung, dua kelas saya gabung sekalian aja, biar nanti habis ini mungkin yang ngambil matematika distrik dengan Bu Rahma ya, kebetulan Bu Rahma juga lagi sakit juga. Hari ini kontrak aja, kontrak pembelajaran aja, tolong diperhatikan kontraknya ya nanti. Kemudian untuk pertemuan yang hari Kamis, kita pakai Jimit untuk masing-masing kelas. Jadi nanti saya mau bikin GCR, saya belum sempat bikin GCR ya, nanti saya bikin GCR dan nanti bisa gabung untuk masing-masing kelas di GCR, jadi link Jimitnya nanti ada di situ. Kita mulai ya. Suara saya bisa kedengaran jelas? Bisa terdengar dengan jelas, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ya mungkin kalkulus 2 nggak asing ya dengan kalkulus 1, lanjutannya adalah kalkulus 2. Kalkulus itu merupakan dasar, ilmu dasar yang harus dipahami oleh seorang sarjana matematika. Jadi nggak matematika aja, mungkin di teknik juga fisika gitu. Kalkulus itu merupakan fondasi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain di sekeliling matematika atau aplikasinya gitu. Kemudian sama seperti kalkulus 1, paling enggak kita paham konsepnya. Mungkin kalkulus 1, kalkulus 2 itu sama seperti pas di SMU. Cuman mungkin lebih ditekankan ke paham gitu. Jadi bukan hafalan tapi paham. Jadi kalau paham, nanti kalau misalkan ada soalnya diganti tetap bisa mengerjakan gitu. Karena kita paham konsepnya. Jadi konsepnya tuh yang dipahami. Bukan hafalan ya, mungkin cara belajarnya itu diperhatikan lagi atau diperbaikin lagi. Kebetulan kemarin itu kan online. Semester ini insya Allah sudah offline kan. Jadi nanti mungkin kalau ujian, kalau dulu online kan enak aja mungkin bisa buka-buka dan seterusnya. Untuk offline atau tatap muka, ujiannya kan nanti langsung ya di kelas. Jadi itu juga ada perbedaannya. Jadi tolong belajar tuh jangan mendadak. Nggak harus setiap hari belajar juga, cuman sekali belajar paham. Kalau sudah paham, ya udah kita mau mengerjakan apa aja. Kalau pemahamannya kita kuat, insya Allah bisa. Kemudian untuk kalkulus 2, itu pengampunya saya, Niken Larasati. Kemudian yang kedua ini saya tulis Bu Ida Siwaningrum, itu untuk sementara aja. Mungkin nanti diganti oleh dosen lain, bukan Bu Ida, karena Bu Ida tugasnya sudah terlalu banyak. Tapi untuk sementara ditulis Bu Ida aja. Jadi saya nanti ngajar, kemungkinan saya ngajar dari awal sampai UTS saja, setelah UTS nanti Bu Ida atau dosen lain. Atau bisa setelah UTS juga dengan saya lagi juga bisa, tergantung situasi. Kemudian berikut adalah
deskripsi dari mata kuliahnya ya. Jadi mata kuliah kalkulus 2 ini diambil di semester 2 ya. Itu prasyaratnya adalah kalkulus 1. Sudah ngambil kalkulus 1. Kemudian materi kalkulus 2 itu menjadi dasar bagi mahasiswa untuk beberapa mata kuliah yang lain. Misalkan ada nanti lanjutannya kalkulus kubah banyak, ada persamaan diferensial biasa, ada fungsi kompleks, dan ada analisis real. Jadi semuanya dasarnya ada di kalkulus. Gitu. Kemudian materi kuliah itu saya bagi 1 dan 2. Yang 1 itu adalah materi sampai UTS, kemudian yang kedua itu adalah materi setelah UTS sampai UAS. Kalau dilihat-lihat tuh materi ini ya, yang materi apa namanya pertama yang ini ya, yang ini berarti sampai yang ini sampai UTS, nah yang ini UAS. Kalau materi sampai UTS itu kalau dilihat materinya itu sama persis kayak di SMO gitu. Jadi kita mulai belajar dari integral. Integral itu apa sih? Kenapa belajar integral? Terus kenapa ada rumus integral volume dan sebagainya? Asalnya dari mana gitu? Itu nanti tolong diperhatikan gitu. Jadi nggak sekedar oh ya luas volume P integral AB kayak gitu misalkan seperti itu gitu. Ya, jadi tolong nanti diperhatikan. Kemudian ada penggunaan integral. Jadi integral itu nanti penggunaannya bisa untuk menghitung luas, volume, kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian teknik pengintegralan itu sama kayak di SMO, ada metode substitusi, ada integral parsial, integral pecahan parsial, kemudian ada bentuk integral yang lain gitu. Mungkin lebih dari yang di SMA, tapi paham caranya gitu. Kalau di SMA kan mungkin cuma sepintas atau mungkin dengan cara singkat ya kalau yang mungkin dulu pernah ambil kursus di bimbingan belajar gitu. Nah, kita sekarang nggak pakai cara yang singkat-singkat ya, kita pakai teorinya. Jadi kalau nanti ngerjakan juga sesuai dengan teorinya langkah-langkahnya. Kenapa kok kita belajar langkah-langkahnya? Itu sebenarnya salah satu proses pendewasaan diri mahasiswa. Jadi mahasiswa itu untuk mendapatkan atau menuju sesuatu itu ada langkah-langkah yang harus diikutin. Nah, sama seperti kita kalau kita kerja misalkan kita mau mengerjakan sesuatu, oh ya ada aturannya gitu. Jadi sebenarnya mahasiswa kenapa kok ada soal isai, kok jawabnya harus urut gitu-gitu, harus sesuai, nggak boleh jawaban yang singkat-singkat itu nggak boleh. Kenapa? Karena dari tulisan atau jawaban itu nanti bisa terlihat alurnya atau pola pikir si yang mahasiswa yang mengerjakan soal tersebut. Jadi kelihatan pola pikirnya. Nah, itu salah satu proses pendewasaan diri untuk mahasiswa gitu. Jadi nggak main tabrak aja gitu, nggak main tiba-tiba ada hasilnya aja gitu. Nah, mungkin untuk di dunia kerja nanti gimana? Kalau misalkan lulusan matematika, mereka sudah terbiasa kerja dengan aturan. Artinya apa? Kalau kita mau menghitung ini, itu ada langkahnya loh, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Nanti kalau pas proses kerja, hal-hal tersebut sudah terbiasa gitu. Jadi udah tahu aturannya. Oh ya, harus ini dulu, harus ini, harus ini dulu. Misalkan kita mau ketemu orang, misalkan kita kerja nih, kita mau ketemu atasan gitu. Kita nggak boleh langsung nyelonong tuh tiba-tiba ngetok atasan. Mungkin ada aturannya, oh harus lewat sekretarisnya dulu, atau harus buat perjanjian dulu, harus buat apa dulu gitu. Nah itu salah satu uh, istilahnya realnya di dunia nyata atau pas kita hidup di lingkungan masyarakat gitu. Kemudian untuk yang setelah UAS, ini ada integral tak wajar. Mungkin ini yang setelah UAS itu mungkin hal-hal baru yang di SMU nggak ada gitu. Jadi nanti tolong setelah UTS konsentrasi juga dengan materi yang baru.
Ya, mungkin sebagian baru integral tak wajar itu adalah integral yang batasnya tak hingga atau min tak hingga sampai tak hingga gitu. Gimana cara menghitungnya. Kemudian integral tak wajar itu nanti banyak dipakai pas kita ngitung peluang di statistik. Jadi statistik itu bukan ngitung aja, cuman teori dasarnya di statistik itu juga salah satunya dari kalkulus integral tak wajar untuk ngitung peluang. Teori yang statistik ya, bukan yang ngitung aja gitu. Kemudian ada barisan yang deret, ini mungkin dari SMP sudah kenal barisan itu apa, deret itu apa. Nah sekarang lebih dikembangkan lagi. Kita ngitung kekonvergenan dari barisan dan deret. Kekonvergenan barisan dan deret artinya apa? Kalau barisan, apakah kalau dibariskan dia akan menuju ke nilai tertentu? Kalau deret konvergen artinya apa? Deret itu kan penjumlahan ya, suku-suku yang teratur. Apakah kalau dijumlahkan jumlahnya ada gitu dan jumlahnya berapa? Nah, itu yang akan dibahas di sini. Kalau dulu pas SMP mungkin kan cuman misalkan saat deret geometri berapa koma berapa teruskan lanjutkan cari suku yang keberapa gitu. Kalau ini lebih dari itu jadi apa namanya pengembangan dari barisan dan deret. Barisan dan deret ini itu merupakan dasar nanti juga pas belajar analisis real. Kemudian ada persamaan berparameter. Jadi ini juga berguna dalam aplikasi. Nanti bisa dilihat ada koordinat polar atau koordinat kutub. Nah, biasanya kan yang sebelumnya kita kenal adalah koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu di R2, di ruang dimensi 2, XY gitu. Nanti ketemu koordinat polar, itu nanti sudah beda lagi dengan sudut, yaitu sama ada sudut dan jari-jarinya. Misalkan X-nya nanti jadi R cos theta, Y-nya dari R sin theta, dan seterusnya. Gitu. Nanti dipelajari di koordinat polar atau koordinat kutub. Kemudian mata kuliahnya diberikan dalam bentuk ceramah standar ya, bisa tanya jawab kalau diperlukan. Kemudian mungkin nanti sesekali ada grup diskusi kecil ya. Kemudian untuk kalkulus 2 ada tutorial, cuman nanti pelaksanaan tutorialnya mungkin menyusul aja. Pelaksanaannya seperti apa. Kemudian mata kuliahnya harusnya kan luring ya, tetap muka di kelas, tapi karena keadaan, jadi kita gunakan daring dahulu. Media yang dipakai LDRU, terutama untuk absen, kemudian nanti bisa GCR, mungkin nanti untuk saya lebih suka apa nanti kalau misalkan mengumpulkan tugas ya dengan GCR. Kemudian informasi-informasi mungkin bisa lewat WA group. Oh ya, kalau di WA group kadang kan saya ngasih pengumuman ya. Terima kasih atas respon di bawah pengumuman. Cuman ini aja respon di bawah pengumuman mungkin 1-2 mahasiswa aja, kalau sudah 2 ya udah nggak usah respon, kecuali mau bertanya boleh bertanya atau mengemukakan pendapat boleh. Jadi bukannya apa-apa, biar nanti pengumumannya nggak ketutup. Kalau teman yang baru baca, biasanya kan banyak tuh ya, misalkan terima kasih Bu, terima kasih, sampai misalkan ada 42 mahasiswa, 42 mahasiswa semuanya komen gitu kan. Jadi pengumuman intinya ketutup untuk yang baca terakhir gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan ada 1-2 yang komen, ya sudah. Gitu. Atau kalau mau tanya nggak apa-apa, bertanya langsung aja, nggak usah sungkan, tanya aja di WA group nggak apa-apa. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini capaian pembelajaran. Jadi setelah menyelesaikan perkuliahan kalkulus 2 ini, mahasiswa itu mampu, nih ada 9 kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa. Ya. Di sini adalah kemampuan atau hasil dari tiap pertemuan. Jadi untuk pertemuan beberapa, mungkin ini menghitung integral tak tentu, mungkin nanti bisa minggu ke-1, minggu kedua, kemudian minggu ketiga bisa yang aplikasi, dan seterusnya. Nanti sesuai dengan
apa namanya, RPS atau rancangan pembelajarannya. Tapi kira-kira ini semuanya. Jadi nanti segini nih, sampai UTS segini. Nah, kayaknya cuma 3 ya, tapi 3 itu ya sub-subnya banyak gitu. Nah, yang ini yang UAS, ini yang UTS, ya kira-kira tadi kalau tadi kan materinya, nah ini kira-kira kemampuan yang harus dimiliki nih. Ini yang UAS. Nah, gitu. Kemudian ini daftar pustakanya. Daftar pustakanya mungkin ada filenya ya. Cuman ini filenya mungkin sama Bu Ida udah di Eldiru tadi malam Bu Ida WA saya, cuman saya belum sempat buka Eldiru lagi. Kalau enggak nanti kalau uh, ini filenya besar-besar, jadi kalau terutama yang ini besar nih. Jadi nanti mungkin koordinator kelasnya bisa janjian sama saya ketemu untuk copy filenya. Kalau enggak nanti di share di GCR, kalau bisa saya share di GCR. Nah, ini ada beberapa buku, mungkin kadang saya ambil dari Thomas, cuman intinya saya pakai yang ini. Ini ada yang bahasa Indonesia, kalau yang ini yang bahasa Inggris ya, yang textbooknya bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia, yang terjemahan, yang menerjemahkan Bu Ida, Bu Mutia, sama Bu Rina. Jadi ada, bisa dijual ada gitu. Ada yang bahasa Inggris, cuman kalau bahasa Inggrisnya nggak apa-apa, kalau bahasa buku textbook matematika kan bahasa Inggrisnya nggak susah, paling itu aja kalimatnya, jadi tapi harus dipahami gitu. Jadi apa namanya, kalimatnya nggak yang kalimat kayak cerita, cuman pengantar-pengantar aja. Kemudian sama ini juga, ini kalau yang Anton ini, Howard Anton ini lebih detail, sama-sama buku kalkulus. Kalau yang ini lebih detail, yang nomor 2. Kalau yang ini sama lah. Ini sama. Nah, kalau ini yang parcel ini adalah, kalau orang matematika tuh biasanya harus kenal ini, yang parcel ini gitu. Sama, ini sama isinya, sama-sama kalkulus sama gitu. Jadi kayak buku apa aja atau buku kalkulus yang lain nggak apa-apa. Yang penting kalau belajar subbabnya itu ya kita cari yang subbabnya itu. Jadi bukunya ini mungkin ada 1000-an lebih halaman satu buku ya. Jadi jangan pusing dengan banyaknya halaman gitu. Kita lihat halaman yang dituju, kita lihat babnya dulu, baru subbabnya udah kita cari di situ aja. Kalau mau ngeprint ya ngeprint di bagian itu aja. Gitu. Jangan ngeprint satu buku gitu. Atau ngeprint satu subbabnya aja, kemudian soal-soal yang di situ bisa digunakan untuk latihan. Kemudian komposisi penilaiannya mungkin sama-sama kalkulus 1 ya. Jadi tugas 20%, kemudian afektif, isinya tutorial sama afektif itu 10%, digabung 10%. Tutorial itu mencakup kehadiran dan keaktifan di kelas. Kemudian afektif itu sikap. Keaktifan juga, misalkan saya tunjuk untuk maju, saya tanya gitu, itu aktif gitu. Nggak harus bisa, cuman aktif gitu. Maksudnya apa namanya, kelihatan ya aktif sama yang enggak itu biasanya kelihatan. Kemudian sikap, sikap itu juga penting gitu. Jadi kalau kita di kelas, tolong jaga sikap. Kalau kita di luar kelas, kalau ketemu nggak apa, kayak temen aja nggak apa-apa gitu, santai aja ya. Tapi kalau di kelas ya kita harus menghormatin Anda mahasiswa, saya yang ngajar di depan, jadi enggak model yang berisik atau apa itu enggak gitu. Jadi ya, jadi harus diperhatikan sikap. Kemudian kejujuran ya. Ada beberapa mahasiswa yang punya sikap yang enggak baik gitu. Ada beberapa, terutama atau kejujuran nih, terutama pas ujian gitu. Jadi tolong, kejujuran itu kalau buat saya nomor 1 ya. Jadi kalau misalkan nanti ujian atau kuis gitu,
tolong kejujuran diperhatikan. Kalau mau bukan contek-contekan sih, mau lihat kerjaan teman atau apa, ya belajarlah bareng-bareng sebelum ujian atau sebelum kuis, nggak apa-apa. Tapi kalau saat sudah melaksanakan, sudah. Dan mungkin saya tekankan di sini ya, kalau misalkan nanti pas ujian di kelas gitu, misalkan nih, kadang kan duduk pada gerombol-gerombol gitu ya. Terus kadang saya memindahkan salah satu mahasiswa gitu. Tolong jangan sakit hati kalau saya pindahkan. Kalau saya pindah malah aman gitu. Jadi saya tidak berprasangka buruk terhadap yang dipindahkan atau yang di kanan kiri teman yang dipindahkan. Jadi yang dipindah itu belum tentu nyontek gitu. Barangkali yang dipindahkan malah yang dicontekin gitu. Ya. Jadi biar aman dan saya pas pas ngoreksi juga saya nyaman ngoreksinya gitu. Jadi biasanya saya pindah. Udah pokoknya kalau misalkan nanti kuis atau ujian ya pokoknya duduk aja dulu. Nanti udah mulai biasanya saya lihat tempat duduknya kalian, saya pindah-pindah gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang menurut saya nggak pas, saya pindah, saya pindah. Tolong jangan sakit hati, nggak apa-apa, malah justru aman gitu. Kalau enggak nanti kalian mungkin dicontekin atau kalian nggak sengaja membuka dan teman lain lihat, malah jadi nilainya saya kurangin gitu. Tapi kalau saya pindah malah justru lebih aman gitu. Ya. Kemudian kedisiplinan. Absen ya, absen itu 75%, jadi tolong diperhatikan. Kalau misalkan nanti di kelas, misalkan ada urusan, nggak apa-apa, pokoknya datang aja sebelum kuliah mulai, boleh izin gitu. Bu, saya ada perlu untuk ini. Ya udah absen dulu terus keluar nggak apa-apa. Atau di tengah-tengah kuliah Anda ada perluan, bilang aja absen gitu, nggak apa-apa. Jadi intinya absen itu ya Anda ingat saat jam kuliah, Anda ingat itu jam kuliah Anda dan buktinya adalah absen. Kemudian ini ada kuis nanti diberi waktunya pasti diberitahukan seminggu sebelumnya. Kemudian UTS dan UAS 25%. Kemudian ini standarnya komposisi penilaian. Nah, nilai E atau D itu ada ya. Jadi meskipun masuk terus, tapi kalau ternyata total nilainya kurang dari 46, ya nilainya E gitu. Ya, itu tolong diperhatikan. Ya bismillah, moga-moga semuanya bisa mencapai ini paling nggak B ke atas gitu. Ya. Kemudian untuk jam kuliah berdasarkan peraturan itu, kalau untuk sekarang ya masa pandemi, kalau di kelas itu adalah 30 menit satu SKS-nya. Oh ya, sebelumnya saya mau menjelaskan ya. Satu SKS kuliah itu adalah tatap muka 50 menit, kemudian belajar mandirinya 60 menit, kemudian belajar terstrukturnya itu, belajar terstruktur itu termasuk kerjakan tugas mengulang kayak gitu, mengulang materi dan seterusnya itu 60 menit. Jadi satu SKS itu adalah totalnya 170 menit ya. Kalau Anda ngambil 2 SKS berarti 170 kali 2 yang 100 menit tatap muka, 120 menit belajar mandiri, 120 menit belajar terstruktur. Jadi bayangkan aja sebenarnya nih secara konsep SKS, kalau kalian ngambil sekarang misalkan 20 SKS, berarti dalam 1 minggu kalian harus meluangkan waktu 20 kali 170 menit yang dibagi masing-masing hari berapa dalam seminggu ya. Jadi itu. Jadi tapi kebanyakan mahasiswa itu nggak paham, taunya 2 SKS ya udah 100 menit tatap muka udah gitu. Padahal di balik 2 SKS yang 100
menit tatap muka itu di belakangnya itu ada lebih dari 100 menit untuk mempersiapkan diri atau belajar mandiri, kemudian belajar terstruktur untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi mahasiswa itu bukan cuman ketemu di kelas saja, cuman belajar mandirinya itu lebih banyak. Nah, untuk yang selama pandemi ini untuk tatap muka itu adalah satu SKS-nya 30 menit. Jadi nanti kalau kita tatap muka, itu pertemuan kita hanya setiap kali pertemuan kan 2 SKS ya, berarti 2 kali 30 menit, 1 jam. 1 jam aja. Cuman kalau online itu bisa full 100 menit gitu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin kemudian yang harus dipahami juga, mungkin ini kan sudah semester 2 ya, evaluasi cara belajar pas di semester 1 kemarin gitu. Antara satu mata kuliah dan mata kuliah lain itu tolong dibedakan. Jadi kan materi mata kuliah itu beda-beda. Kalkulus sama bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu misalkan beda. Jadi cara belajarnya pun beda. Mungkin kalkulus sama apa ya, analisis real atau belum ngambil ya. Misalkan matematika diskrit itu beda gitu. Jadi cara belajarnya juga harus diperhatikan. Kemudian masing-masing mahasiswa itu harus paham dengan diri sendiri gitu. Saya tuh orangnya seperti ini, berarti cara belajar saya tuh seperti ini. Jadi jangan disamakan cara belajar dengan teman-teman yang lain, beda-beda gitu. Jadi kalian harus sudah mencari atau paham dengan diri kalian masing-masing gitu. Ya, karena kalian mungkin sebagian anak kos, sebagian juga ada yang di rumah sendiri, cuman paham saya tuh seperti ini, berarti saya bisa menjaga diri saya atau uh, mengatur cara kerja atau mengatur tugas-tugas atau yang lain itu seperti apa, itu masing-masing beda-beda dan harus sudah sadar dari sekarang gitu. Kebanyakan mungkin mahasiswa nggak sadar, maunya ya udah seperti ini gitu, ngikutin temennya dan sebagainya, padahal masing-masing itu beda-beda. Misalkan saat pandemi sekarang, misalkan anak kos kan, nggak ada orang tua, nggak ada yang ngurusin gitu, nah, gimana menjaga kondisi tubuh agar tetap baik, ya itu kan harus dari diri sendiri juga. Kalau misalkan sakit, ya udah berarti udah misalkan persiapan obat atau persiapan makanan itu harus sudah diperhatikan. Jadi kalau sakit itu jangan males makan ya, karena makanan itu ya salah satu obat untuk ini penyakitnya gitu. Jadi misalkan sakit, males makan nasi, ya makan lauknya aja gitu. Lauknya itu ya misalkan sumber protein, sumber vitamin yang lain gitu. Jadi kalau males makan nasi, ya makan lauknya, jangan nggak makan sama sekali, dengan seperti itu gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ada pertanyaan mungkin dari apa yang saya sampaikan? Semuanya udah bergabung di WA Group? Sudah ya? Ini ada 77 tambah 8. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Kalau Bu. nggak ada pertanyaan, ini nanti kontraknya saya share di WA Group ya. Kemudian materi yang untuk Kamis mungkin nanti sehari sebelumnya sudah saya share, mungkin bisa dipelajarin atau dicatat nanti tambahannya pas saya kuliah. Jadi tolong diperhatikan, mungkin apa yang disampaikan dosen itu lebih banyak daripada apa yang tertulis. Jadi nggak akan nulis detail gitu ya. Jadi nanti misalkan apa yang disampaikan kira-kira penting, ya udah dicatat langsung aja. Jadi mahasiswa itu sebenarnya ya semuanya sih. Kita harus latihan koordinasi antara tangan, mata, sama telinga gitu mungkin ya. Ya mungkin kadang seseorang punya kelemahan di mana, cuman ya diperbaikin lagi. Jadi koordinasi yang baik antara, karena itu memang yang dibutuhkan antara telinga, mata, dan tangan gitu.
Ya, jadi matanya tetap ngawasin sesuatu, kemudian telinganya tetap dengar gitu. Kadang kan ada yang nulis serius tapi di ini udah nggak denger gitu karena saking seriusnya. Jadi mungkin dilatih seperti itu. Kemudian dilatih juga kalau ada orang bicara kira-kira hal itu penting, udah langsung cepet-cepet dicatat gitu. Barangkali itu adalah poin-poin penting yang dibutuhkan untuk belajar gitu. Ya, jadi kalau saya sih biasanya kalau dosennya nulis terus dia ngomong apa yang penting udah langsung dioret-oret menurut versi kita, oret-oretan catatan masing-masing kan beda. Jadi kadang saya nggak bisa belajar dari catatan orang gitu karena kadang saya nggak percaya ini orang nulisnya benar atau enggak gitu. Makanya ya kita harus konsentrasi dengan apa yang kita terima masing-masing gitu. Karena ya saya tahu mahasiswa kadang, oh ya ini satu lagi, belajar apa ya, menangkap maksud ucapan orang. Nah, mungkin ini pesan yang paling penting itu. Karena banyak mahasiswa, orang ngomong apa, dia nangkapnya beda gitu. Ya kalau konteksnya dalam sehari-hari nggak apa-apa lah, konteksnya ini kan materi ya, materi kuliah gitu. Jadi nanti dosennya ngomong apa, ternyata yang ditangkap beda. Ya sudah, berarti kan salah gitu. Ya, jadi intinya paham apa yang disampaikan orang lain gitu. Maksud dari yang disampaikan orang lain tuh paham gitu. Nggak miskomunikasi gitu. Nah itu dipelajarin dari sekarang. Ya. Kemudian sekalian aja saya dulu di bimbingan konseling jadi saya ngerti beberapa kasus mahasiswa. Sekarang saya nggak di PK lagi sih. Saya di komisi tugas akhir, saya ngurusin mahasiswa PKL sekarang. Oh, kemudian satu lagi ini apa namanya, belajar berinteraksi dengan orang lain gitu, terutama yang lebih tua. Mungkin kalau di SMA itu guru gitu, cuman mungkin beda antara hubungan siswa dengan guru pas di SMA, SD, SMP gitu dengan sekarang dengan dosen gitu. Ya kalau dengan dosen ya biasa aja gitu, maksudnya apa namanya, santai aja, nggak yang harus gimana gimana, nggak gitu, cuman karakter dosen, karakter orang lain lah gitu. Maksudnya kalian juga nanti bakal masuk ke dunia kerja, karakter orang lain itu beda-beda. Jadi kita harus bisa menempatkan saat kita bicara dengan si A, saat kita bicara dengan si B, si C gitu. Itu akan beda-beda. Jadi jangan model saya orangnya gini, ya udah saya ngomongnya seperti ini gitu. Jadi itu mungkin yang harus diubah gitu. Jadi kita sesuaikan dengan siapa kita bicara gitu. Oh ya, si A orangnya seperti ini, berarti kita harus bisa masuk ke karakter seperti itu. Ya, itu mungkin itu butuh butuh proses belajar dan dari sekarang juga dipelajari. Dan satu lagi, mungkin kalau dalam forum resmi, ya mungkin cara membahasakan diri sendiri itu jangan aku gitu, tapi saya, ya saya. Misalkan kalian ada acara nih, jadi MC gitu, itu jangan aku tapi saya gitu. Kalau forumnya itu resmi gitu. Mungkin kalau forumnya itu mungkin cuman sekelompok teman-teman sendiri, aku nggak apa-apa. Cuman kalau forumnya itu lebih resmi gitu, itu saya gitu. Misalkan kalian mau ngobrol sama dosen, itu jangan aku gitu, aku gitu, jangan gitu, saya gitu. Ya. Kalau aku mungkin kalau nanti sudah ke teman, ke keluarga gitu, aku boleh. Tuh. Ya, jadi itu mungkin catatan soalnya misalkan nih lagi seminar atau lagi seminar hasil atau presentasi tiba-tiba bilang aku mau presentasi gitu, jangan saya mau mempresentasikan. Jadi bahasanya itu tolong diperbaikin dari sekarang, kapan kita ngomong aku, kapan kita ngomong saya gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ada pertanyaan? Ya maaf saya ngomongnya ini dulu ya, maksudnya beberapa hal penting yang harus dipahami aja. Nggak ada? Ya Kak?
Belum Nggak ada, ada? Belum ada. Ya, kalau belum ada, mungkin hari ini saya akhiri dulu. Jangan lupa absen ya untuk yang kelas A dan B. Yang kelas B mungkin nanti 8.50 baru saya buka. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Sebelum hari Kamis saya udah buat GCR, nanti gabung aja di GCR-nya ya. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Jaga kesehatan sehingga bisa tatap muka nanti. Jadi selama 2 minggu ini online dulu ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Silakan live. Oh, ada yang mau tanya. Apa, Risa? Iya Bu, untuk terkait PJ kelas A dan B nanti butuh 2 PJ apa 1 aja ya Bu koordinator? Oh, ini aja. Satu aja, satu kelas satu aja. Berarti A sendiri, B sendiri gitu Bu? Ya, misalkan Risa di kelas apa? Ya, Risa di situ yang B satu gitu. Cuma nanti kalau biasanya kalau saya misalkan saya ajak misalkan oh ini saya ada perlu hari ini saya mau ganti gitu biasanya saya hubungin itunya apa koordinator kelasnya ya beda karena kan jadwalnya beda ya misalkan jadwalnya Risa sama kelas yang satunya kan mungkin beda jadi kadang-kadang seperti itu cuman kalau misalkan secara umum mungkin saya bisa ngubungin Risa gitu di itu di ya ya di mungkin Risa masuk di satu kelasnya aja kelasnya Risa aja nggak apa-apa di WA grupnya nggak usah masuk di 2 kelas ya yang satu kelas dilimpahkan ke siapa gitu. Ya ya sudah kita fleksibel aja ya kadang kuliah bisa 50 menit kadang bisa kurang tergantung materi yang disampaikan gitu fleksibel aja terus misalkan nanti ada hari libur atau apa misalkan nggak ada hari libur gitu hari libur ya harus diganti gitu itu yang harus dipahami jadi bukan kayak SMP SD gitu libur ya libur gitu karena kontrak kontrak pembelajaran itu adalah banyaknya pertemuan gitu ya mungkin bisa juga nih sebulan ini pertemuan 7 kali habis itu selesai bisa seperti itu cuman kan kadang waktunya gitu ya nggak ada itu boleh bisa gitu nggak harus nggak harus seminggu sekali kayak gitu nggak karena kontraknya itu adalah jumlah minggu 7 minggu ya 7 minggu atau jumlah SKS yang tersampaikan dalam 1 minggu itu udah disampaikan semuanya ya jadi itu yang mungkin ada yang belum paham nanti libur-libur diajak kuliah nggak mau gitu ya nggak apa-apa nanti kita ganti hari lain cuman kan kadang ganti hari lain itu agak agak susah kalau tatap muka, kalau online sih bisa malam gitu. Jadi fleksibel aja ya, maksudnya kita perjanjian dari sekarang fleksibel saja, jangan aduh-aduh gitu, aduh-aduh gitu. Misalkan ada yang keberatan atau apa, ya kita diskusikan baik-baik aja gitu. Ya, mungkin seperti itu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lah. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.